Bab 13. Istri kontrak Sang Cheo. Sebuah mobil berwarna hitam membawa Bara dan Arumi meninggalkan kota. Keduanya duduk di kursi penumpang sementara seorang supir tengah melajukan mobilnya. Bara menyenderkan tubuhnya di punggung kursi. Dia mulai menutup matanya rapat dengan kedua tangannya dilipat di dada. Sementara Arumi, gadis itu nampak menikmati perjalanan mereka. Kedua mata indahnya terus menatap keluar jendela dengan sebuah senyuman manis di wajahnya. Setelah menempuh perjalanan hampir 6 jam lamanya, mobil mulai melambat saat hendak memasuki sebuah gerbang. Gerbang itu terbuka otomatis, membawa mobil tersebut memasuki halaman sebuah rumah mewah. Sepanjang jalanan masuk dikelilingi pepohonan yang rindang dan ada sebuah taman bunga yang tertata rapi. Sang sopir menghentikan mobilnya di depan teras rumah. Pria berusia 40 tahun itu membukakan pintu mobil untuk dua majikannya. Bara berkacak pinggang dan menghembuskan nafas kasar, sambil matanya menatap ke arah bangunan rumah di hadapannya. Apa kakek tidak salah memilihkan tempat untuk berbulan madu? Aku pikir kakek akan mengirim kita ke luar negeri, kenapa malah kita dikirim ke tempat yang sepi seperti ini? Bara menggerutu, pasalnya tempat mereka berdiri sekarang memang terletak di pinggiran kota. Tempat itu sangat jauh dari kata keramaian, bahkan jarak rumah tersebut dari rumah yang lainnya saling berjauhan. Tapi aku suka di sini Mas, tempatnya bagus dan udaranya masih sangat sejuk. Besok pagi kita jalan-jalan pagi ya Mas. Aku ingin berkeliling dan melihat sunrise. Bara menoleh ke arah Arumi yang terus tersenyum, pandangan gadis itu terus mengedar melihat ke sekeliling. Apakah gadis ini tidak mengalami ketakutan seperti dirinya? Padahal mereka hanya akan berduaan saja di rumah itu selama seminggu ini, tanpa ada gangguan kakek, Tante Shirley dan Chia. Memangnya kamu tidak takut tinggal di sini? Masalahnya kita hanya akan tinggal berdua saja selama seminggu di sini, tanya Bara. Takut sama apa Mas? Sama hantu. Arumi tertawa renyah, mana ada hantu di tempat seperti ini Mas, yang ada justru pemandangan yang sangat indah. Sayangnya kegelisahan itu tidak dirasakan oleh Arumi, gadis itu terlihat biasa-biasa saja. Setelah supir menurunkan barang-barang mereka turun dari bagasi, seorang pelayan wanita datang dan membantu membawakan barang-barang mereka masuk sampai ke dalam kamar yang terletak di lantai 2. Tuan muda, Nona, silahkan beristirahat, saya akan menyiapkan makanan dulu untuk makan siang. Jika Tuan dan Nona membutuhkan sesuatu, Tuan dan Nona bisa memanggil saya di bawah, ujar pelayan wanita berusia 30 tahunan itu. Terima kasih. Oh ya, nama Mbak siapa? Tanya Arumi dengan sopan. Nama saya Retno, Non. Terima kasih Mbak Retno, ucap Arumi sekali lagi. Oh ya Non, sekalian saya mau bilang kalau saya tidak menginap, nanti saya akan datang setiap jam 6 pagi dan akan pulang setiap jam 5 sore. Nanti setiap sebelum pulang saya akan menyiapkan makan malam dulu untuk Tuan dan Nona, jadi malamnya Nona hanya tinggal memanaskannya lagi saja. Arumi menoleh ke arah Bara sebentar, kemudian dia kembali menatap Mbak Retno. Kenapa Mbak tidak tinggal saja di sini? Tidak Non, jawab Mbak Retno singkat. Kalau begitu saya turun dulu Non, permisi, pamitnya. Setelah Mbak Retno keluar, Arumi kembali menoleh ke arah Bara, wajah suaminya itu terlihat sangat gusar dan gelisah. Mas,
Jadi kita hanya akan berdua saja di rumah ini? Tanya Arumi pelan. Tadi kan aku sudah bilang, memangnya kamu tidak dengar? Bara membalikkan tubuhnya dan berjalan mendekati sofa. Dia membuka jaketnya dan mendudukkan dirinya di atas sofa. Arumi berjalan mendekat setelah sempat terdiam sejenak. Sepertinya tidak ada yang perlu ditakutkan walaupun mereka hanya akan tinggal berdua di malam harinya. Toh selama 2 minggu ini, semuanya aman-aman saja. Mereka kan sudah ada kontrak, jadi Bara tidak akan mungkin berani macam-macam dengannya. Kalau begitu aku mau bersih-bersih sama ganti baju dulu ya mas. HMMM, jawab Bara singkat. Arumi mengambil kopernya dan menariknya sampai ke sisi ranjang. Dia menaikkan koper tersebut ke atas ranjang dan mulai membuka resletingnya. Mas, panggil Arumi. Bara langsung menoleh ke arahnya. Ada apa lagi? Tanya Bara, baru saja dia ingin bernafas tenang. Kok isi kopernya bukan baju-baju aku sih? Bara mengernyitkan keningnya, dia bergegas bangun dan mendekati sang istri untuk melihat isi koper istrinya itu. Isinya jadi baju-baju seksi semua, mas. Siapa yang sudah menukar baju-bajuku ya? Seingatnya tadi dia memasukkan baju-baju miliknya ke dalam koper. Setelah itu dia meminta tolong pada Mbak Mirna untuk mengeluarkan kopernya dari dalam kamar dan memasukkannya ke dalam mobil. Bara meraih pakaian-pakaian yang ada di dalam koper Arumi dan membolak-balikkan baju-baju itu satu persatu. Ini memang bukan baju-baju yang biasa Arumi kenakan. Isi koper itu adalah baju-baju baru semua, baju-baju minim bahan. Ini pasti ulah si tua itu. Astaga, sepertinya kakek benar-benar ingin menguji imanku yang tipis ini, batin Bara sembari mengusap wajahnya kasar. Sebelumnya, Tuan Abian memang sudah menyuruh asisten Roy untuk membelikan pakaian-pakaian itu dan meminta Mirna untuk mengganti pakaian yang ada di dalam koper Arumi dengan pakaian-pakaian itu. Tuan Abian hanya ingin Bara dan Arumi memiliki bulan madu yang indah dan berkesan untuk keduanya. Ya sudah kamu pakai saja baju-baju ini, kita tidak mungkin pergi membelinya lagi. Akan memakan waktu 1 jam perjalanan untuk mendapatkan toko baju jika dari sini, ucap Bara. Tapi mas, Arumi nampak ragu-ragu. Pasalnya selama ini dia tidak pernah memakai pakaian yang terlalu terbuka seperti itu jika di depan seorang pria. Jikapun iya, dia akan menambahkan cardigan atau sweater untuk menutupi bagian atasnya. Kenapa? Lagi pula tidak ada yang melihat ini, hanya ada aku dan kamu. Justru itu mas, aku takutnya kamu. Bara segera memotong ucapan Arumi, tenang saja, aku tidak tertarik dengan tubuhmu. Tubuhmu tidak ada menarik-menariknya di mataku. Menurut Bara, tubuh Arumi tidak S3 tubuh Monica. Monica adalah seorang model hingga dia harus pintar merawat diri. Untuk ukuran D4 saja, ukuran D4 Monica jauh lebih mon 7 tok ketimbang milik Arumi. Dengan ragu-ragu Arumi mengambil satu dari pakaian-pakaian itu dan masuk ke dalam kamar mandi. Setelah pintu kamar mandi tertutup rapat, Bara mendudukkan kembali dirinya di atas sofa dan menghembuskan nafas kasar berkali-kali. Bara tidak habis pikir, bisa-bisanya kakeknya memiliki pikiran untuk mengganti pakaian Arumi dengan pakaian-pakaian seksi. Sepertinya kakeknya sangat berpengalaman sekali untuk urusan seperti ini. Bara mengeluarkan ponselnya dari saku celananya, dia menghubungi asisten Roy. Tolong kirimkan beberapa baju untuk Arumi, sepertinya kakek sudah menukar baju-baju Arumi dengan baju-baju seksi semua.
perintah Bara. Dia memang belum tahu jika asistennya itu juga terlibat dalam hal ini. Baik Tuan, tapi sepertinya tidak bisa hari ini, baju-bajunya baru bisa sampai di sana besok, jawab asisten Roy. Ya sudah tidak apa-apa, yang penting dia jangan memakai pakaian-pakaian seperti itu di hadapanku. Aku tidak mau mataku ini sampai ternodai oleh wanita lain selain Monica. Asisten Roy terkekeh mendengar suara tuan mudanya yang nampak uring-uringan itu. Kenapa Tuan? Anda takut khilaf ya? Padahal saya menunggu kehilafan Anda itu, canda asisten Roy. Aku tidak mungkin hilaf, Monica jauh lebih. Bara menggantung kalimatnya saat pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka lebar, nampak Arumi keluar dengan memakai sebuah dress pendek tanpa lengan berwarna biru muda, bagian bawahnya memiliki belahan sampai ke 4 hektar hingga menampakkan kaki X-nya yang putih dan mulus. Glek. Bab 14. Astaga, kenapa ularku berdiri siang-siang bolong begini, batin Bara. Bohong jika Bara tidak tergoda dengan penampilan Arumi sekarang. 2 minggu tinggal di atap dan kamar yang sama, Bara mulai terbiasa melihat penampilan Arumi sehari-harinya. Biasanya gadis itu mengenakan pakaian yang sopan tanpa memperlihatkan bagian-bagian tubuh 7 sensitif 5-nya, meskipun memakai dress tapi bukan dress terbuka seperti sekarang ini. Arumi berjalan mendekati Bara, keningnya mengernyit melihat wajah Bara yang seperti nampak gelisah, bahkan kening suaminya itu berkeringat. Mas, kok kamu keringetan? Apa aknya kurang berasa? Tanya Arumi. Sekarang dia mulai terbiasa memanggil Bara dengan panggilan, Mas, selain untuk kebutuhan akting di depan keluarga Bara. Usianya yang 6 tahun lebih muda juga menjadi salah satu alasan Arumi lebih nyaman memanggil Bara dengan panggilan itu. Enggak apa-apa kok, cuacanya sangat panas jadi Mas keringetan, jawab Bara sekenanya. Suara lembut Arumi justru semakin membuat Bara panas dingin, bicara saja bisa selembut itu, apalagi jika MENDE 5 sah. Arumi tersenyum, ya udah Mas, aku mau turun ke bawah dulu ya, Mas istirahat saja dulu, nanti kalau makan siangnya sudah siap aku panggil. Hanya anggukan kecil yang Bara berikan sebagai jawaban setuju. Setelah Arumi keluar, Bara mengembuskan nafas lega sembari menyenderkan tubuhnya pada punggung sofa, kedua tangannya mengusap wajah kasar. Ini bahkan belum 1 jam setelah mereka tinggal berdua, bagaimana dia akan bisa menjalani hari-harinya selama 1 minggu ini. Seandainya berduaannya dengan Monica, mungkin Bara bisa lebih leluasa melakukan apa saja dengan kekasihnya itu. Arumi begitu telaten membantu Mbak Retno memasak di dapur, pekerjaan dapur seperti ini memang sudah biasa Arumi lakukan sehari-hari. Setelah ibunya meninggal dulu dan ayahnya memutuskan untuk menikahi wanita selingkuhannya, semua pekerjaan rumah memang menjadi tanggung jawab Arumi. Mama tirinya itu akan marah dan bahkan tidak segan-segan untuk memukulnya dengan sapu atau tangan jika Arumi tidak menurut. Dulu, Arumi kecil memang begitu polos dan tidak berani untuk melawan. Terkadang dia sampai tidak diberi makan seharian oleh mama tirinya. Namun, sikap mama tirinya akan berubah 180 derajat jika di depan ayahnya. Menginjak usia remajanya, Arumi mulai memberontak dan berani untuk melawan setiap ucapan dan tindakan mama tirinya. Dia tidak ingin terus-terusan ditindas dan menjadi wanita lemah. Wah, non pinter masak, pantas saja tuan muda memilih Nona menjadi istrinya, puji Mbak Retno. Hampir semua makanannya memang dimasak oleh Arumi, Mbak Retno hanya membantu menyiapkan bahan-bahannya saja. Kebetulan saja Mbak,
jawab Arumi menoleh ke arah Mbak Retno. Tolong bantu taruh makanan-makanan ini di meja makan ya Mbak, saya mau panggil Mas Bara dulu. Baik Non, angguk Mbak Retno. Arumi kembali naik ke lantai atas, nampak Bara yang baru keluar dari dalam kamar mandi dengan pakaian yang sudah lengkap, wajahnya pun terlihat lebih segar, sepertinya suaminya itu baru selesai mandi. Kamu abis mandi Mas? Tanya Arumi. Tumben mandi siang-siang bolong begini. Badan Mas lengket, jadi Mas mandi sekalian, jawabnya beralasan, padahal dia mandi untuk menghalau pikiran-pikiran kotornya tentang tubuh Arumi dari otaknya. Arumi mengangguk pelan, dia begitu percaya dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Kita makan siang dulu yuk Mas. Makanannya sudah siap, ajak Arumi. Keduanya berjalan beriringan ke lantai bawah, Bara menarikkan kursi untuk Arumi duduk. Meskipun tidak ada kakek dan tantenya di sana, namun Bara harus tetap terlihat mesra, takutnya Mbak Retno nanti mengadu yang tidak-tidak ke kakeknya. Arumi mengambilkan nasi dan lauk untuk Bara. Lama-lama dia jadi terbiasa mengambilkan makanan untuk suaminya. Gak apa-apa, Mas bisa ambil sendiri saja, ucap Bara. Udah terlanjur diambilin Mas. Lagian juga cuma ngambilin makan doang, aku gak keberatan kok. Arumi meletakkan piring yang sudah diisi nasi dan lauk itu di depan Bara, kemudian dia mengisi piring miliknya dengan nasi dan lauk. Aku sudah menelpon asistenku, mungkin besok dia baru bisa mengirim baju-baju untuk kamu, ucap Bara, dia mulai menyendok nasi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Iya gak apa-apa Mas, aku bisa pakai baju-baju itu dulu. Cuma aku masih bingung aja, siapa yang udah nuker isi koper aku ya? Masa sih Mbak Mirna yang nuker? Kayaknya gak mungkin deh. Lagian buat apa coba? Kayak gak ada kerjaan banget. Bara melirik ke arah Arumi, begitu polosnya gadis yang duduk di depannya ini sampai-sampai tidak bisa menebak kenapa kopernya bisa berubah isinya. Padahal dengan kakeknya mengirimkan mereka untuk berbulan madu saja sudah jelas tujuannya mereka harus ngapain. Bara meletakkan sendok dan garpu di tangannya di atas piring, kemudian dia menatap Arumi dengan lekat, apa kamu tidak paham juga kenapa isi kopermu bisa berubah? Arumi menggelengkan kepalanya pelan, tidak, memangnya kenapa bisa berubah Mas? Apa disulap gitu makanya bisa berubah? Maksud Mas, Mbak Mirna bisa sulap gitu? Bara menghela nafas panjang mendengar pertanyaan beruntun Arumi. Nyatanya, pikiran Arumi memang tidak sampai sejauh pikiran Bara. Arumi begitu yakin Bara tidak akan berani macam-macam dengannya, sesuai isi kontrak yang sudah mereka tanda tangani, tidak ada kontak fisik kecuali jika dalam keadaan mendesak atau darurat. Bukan disulap Rum, tapi emang sengaja diganti isinya, ucap Bara dengan penuh penekanan di setiap kata-katanya. Sengaja. Biar apa coba Mas? Tanya Arumi dengan kening mengernyit. Biar ularnya gampang masuk. Bab 15. Randi meneguk kembali minuman di tangannya langsung dari botol. Sejak pernikahannya dengan Arumi gagal, hidupnya mulai kehilangan arah. Hampir setiap malam dia minum dan mabuk-mabukan. Bahkan Tuan Reza dibuat marah setiap hari karena Randi selalu datang siang ke kantornya. Memang, tidak mudah bagi Randi untuk menerima kenyataan jika Arumi sekarang sudah menjadi istri dari pria lain. 2 tahun menjalin hubungan bukanlah waktu yang sebentar. Banyak hal yang sudah mereka lalui bersama dalam suka maupun duka. Kepolosan dan sifat lembut Arumi yang membuatnya jatuh cinta, kehadirannya telah membawa warna sendiri dalam hidup Randi.
Sedikit banyak Randi tahu akan hidup kelam yang dilalui oleh Arumi setelah ayah Arumi menikah lagi. Itulah sebabnya Randi ingin menjaga dan selalu melindungi gadis itu. Randi berharap bisa membawa gadis itu keluar dari keluarga yang tidak memperlakukannya dengan baik. Tapi nyatanya keinginan hanya tinggal keinginan. Kehadiran Delia malam itu telah membawanya pada jurang kesalahan terbesar dalam hidupnya. Randi melemparkan botol di tangannya ke arah tembok, pecahan botol itu pun berserakan di atas lantai. Dia yang sedang duduk lesehan di atas karpet menyenderkan tubuhnya ke sofa sambil menjambak rambutnya kuat-kuat ke belakang. Arumi. Maafkan aku Rum. Meskipun sedang dalam keadaan mabuk, Randi sadar, kata maaf tidak akan pernah cukup untuk menyesali perbuatannya dengan Delia. Keinginannya untuk mempersunting Arumi sudah sirna, gadisnya kini sudah menjadi milik pria lain. Sungguh, Randi ingin egois dalam hal ini, meskipun dia sudah pernah tidur dengan Delia dan menikmati indahnya surga dunia dengannya, tapi Randi merasa tidak rela jika Aruminya sampai tersentuh oleh pria lain. Membayangkannya saja membuat hatinya begitu teriris. Mungkin seperti ini perasaan Arumi saat memergoki dirinya tengah mematuk cinta dengan Delia malam itu. Sama halnya dengan Randi, saat ini Arumi pun tengah memikirkan pria itu. Malam ini Arumi tengah berdiri di atas balkon kamar sendirian, menatap indahnya bintang-bintang yang bertebaran di langit. Jika saja waktu itu Randi tidak mengkhianatinya, mungkin sekarang dia dan Randi juga sedang pergi berbulan madu. Pintu kamar dibuka, Bara masuk dan langsung dibuat gagal fokus melihat kemolekan tubuh Arumi dari arah belakang yang hanya menggunakan satu set piyama super pendek. Jika dengan kakeknya dia harus sering minum obat sakit kepala, dengan Arumi dia harus banyak-banyak memakai obat tetes mata. Arumi yang menyadari kehadiran suaminya pun langsung menoleh dan segera meninggalkan balkon. Mas, kamu gak dingin pakai baju minim bahan seperti ini? Tanya Bara. Dingin sih mas, tapi nanti kan bisa selimutan, jawab Arumi. Bara mengangguk pelan, kemudian dia berjalan ke arah ranjang dan membaringkan tubuhnya di atas kasur, disusul oleh Arumi yang berbaring di sebelahnya. Arumi memiringkan tubuhnya dan menatap Bara yang tidur terlentang. Mas. Aku terus kepikiran sama ular yang kamu bilang tadi siang. Bagaimana kalau kita lagi tidur terus tiba-tiba ularnya naik ke atas ranjang? Tanya Arumi, Bara langsung menoleh ke arahnya. Ngapain dipikirin? Udah, mending kamu tidur aja, udah malam. Keduanya sempat terdiam beberapa saat sebelum akhirnya Arumi kembali bertanya. Mas, apalagi sih Rum? Kamu sama pacar kamu sudah berapa lama pacaran? Sebenarnya mata Arumi sudah sangat berat dan mengantuk, tapi dia masih ingin mengobrol dengan Bara. Jika di rumah, mereka memang jarang dan bahkan hampir belum pernah ngobrol seperti ini sebelum tidur, karena setiap Arumi masuk ke dalam kamar setelah menemani Cia belajar dan bermain, Bara pasti sudah tidur. Arumi tidak tahu saja jika sebenarnya Bara hanya pura-pura tidur untuk menghindari kontak fisik atau obrolan dengannya. Bara takut khilaf. 1 tahun lebih, jawab Bara. Kenapa kamu tidak meyakinkan kakek saja agar kamu bisa menikahi pacar kamu itu mas? Jika dilembuti, kakek pasti akan luluh dan akan memberikan restu. Sayangnya pacarku tidak bisa selembut itu menghadapi sikap kakek. Bara menghela nafas panjang, sifat mereka sangat bentrok dan sama-sama keras, itulah yang membuat mereka sangat sulit untuk disatukan. Arumi mengangguk-anggukkan kepalanya pelan, matanya semakin tidak bisa diajak berkompromi.
Kamu sendiri kenapa bisa memutuskan menikah muda dengan pacar kamu yang pengkhianat itu? Untung saja kamu mengetahui pengkhianatannya di awal. Jika sudah menikah, kamu pasti akan lebih terluka. Dan jika malam itu aku tidak menyelamatkanmu, sekarang kamu pasti hanya tinggal nama. Apa kamu pikir bunuh diri itu bisa? Bara menggantung kalimatnya karena saat dia menoleh ke samping Arumi sudah terlelap. Gadis itu pasti sangat lelah karena belum beristirahat setelah mereka melakukan perjalanan jauh untuk datang ke tempat ini tadi pagi. Bara beranjak duduk dan menarikkan selimut untuk menutupi tubuh Arumi. Pandangannya kini beralih pada wajah polos Arumi yang tengah tidur. Satu tangannya terangkat dan menyingkirkan anak rambut yang menutupi wajah cantik istrinya. Bodoh sekali pria yang sudah menyia-nyiakan kamu, Rum. Ucapnya dengan lirih. Cukup lama Bara memandangi wajah istrinya itu hingga suara dering ponsel Arumi mengalihkan perhatiannya. Bara meraih ponsel milik istrinya itu dari atas nakas dan ada panggilan masuk dengan nama Randi di sana. Untuk apa dia masih menghubungi Arumi lagi? Apa dia mau cari masalah? Perlahan Bara menarik dirinya turun dari atas tempat tidur, demi tidak mengganggu istirahat istrinya. Dia berjalan keluar kamar dengan membawa ponsel Arumi di tangannya. Bara menggeser tombol hijau saat Randi kembali menelpon. "Rum, akhirnya kamu mau mengangkat teleponku. Aku sangat merindukanmu, Rum. Aku tahu kamu pasti masih sangat mencintai aku." "Siapa bilang? Arumi sekarang adalah istriku, tapi kamu masih berani mengganggunya. Apa kamu tidak tahu malu?" Randi tertawa getir. "Aku tidak percaya jika kalian berdua menikah karena saling cinta. Aku sangat mengenal Arumi. Dia bukan tipe wanita kebanyakan yang akan mudah jatuh cinta apalagi dengan iming-iming tampang dan harta." Randi tidak percaya jika Arumi bisa secepat itu berpaling hati. Dulu, dia bahkan membutuhkan waktu 1 tahun lebih untuk bisa meluluhkan hati Arumi. Tidak cukup 1 kali Randi menyatakan perasaannya karena sempat beberapa kali Arumi menolaknya dengan halus. Namun, Randi tidak pantang menyerah. Dia terus berusaha meyakinkan dengan berbagai cara hingga akhirnya Arumi luluh dan mau menerima perasaannya. Bara tersenyum kecut. "Jika kamu mengenal Arumi, kamu tidak akan mungkin tega untuk mengkhianatinya. Aku peringatkan kamu sekali lagi, Arumi sekarang adalah milikku, dan aku tidak akan pernah melepaskannya untuk siapapun, termasuk kamu." Gertak Bara sebagai ancaman supaya Randi tidak mengganggu Arumi lagi. Bara menurunkan ponsel itu dari telinganya dan mematikan sambungan teleponnya. Dia juga memblokir nomor Randi dan menghapusnya dari kontak Arumi. "Maaf Rum, aku terpaksa melanggar poin nomor 3 dengan ikut campur urusan pribadimu.